Nama saya Nuraini dengan NIM 1120201131. Saya merupakan salah satu mahasiswi STAI Al-Azhari Cianjur, kelas PAI 6B. Di sini insya Allah saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Micro Teaching dengan dosen pengampu Bunda Eis Latifah MPD. Pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas mengenai manusia sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita pelajari hari ini. Berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, selanjutnya berkaitan dengan materi manusia sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi, ada 4 surat yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama ada Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Yang kedua ada Quran surat An-Nahl ayat 78. Yang ketiga ada Quran surat Al-Baqarah ayat 30-32. Dan yang terakhir ada Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Yang pertama surat Al-Mu'minun ayat 12-14. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Oke teman-teman, dalam Quran surat Al-Mu'minun ini menerangkan tentang proses penciptaan manusia. Proses penciptaan manusia yang diuraikan dari mulai unsur pertama, proses perkembangan dan pertumbuhannya di dalam rahim, sehingga menjadi makhluk yang sempurna dan siap lahir menjadi seorang anak manusia. Nah, pada ayat ke-12, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya manusia itu diciptakan dari saripati yang berasal dari tanah. Maksudnya apa? Maksudnya saripati yang berasal dari tanah itu berasal dari makanan dan minuman yang kita konsumsi, seperti nasi, sayuran, dan juga buah-buahan. Nah, pada ayat ke-13, dengan kekuasaannya, saripati yang berasal dari tanah itu Allah jadikan nutfah atau air mani. Nah, dalam istilah biologi, jika air mani seorang laki-laki atau disebut sperma bertemu dengan air mani seorang perempuan di dalam sel telur atau ovum dan terjadi proses konsepsi atau pembuahan, maka kemudian akan menjadi makhluk lain yang dimana itu disimpan di tempat yang kokoh yang berada di dalam diri wanita, yaitu adalah rahim. Nah, pada ayat ke-14 dijelaskan ketika berada di dalam rahim seorang wanita dalam kurun waktu 40 hari kurang lebih, nutfah tersebut berkembang menjadi alaqah atau segumpal darah, kemudian berubah lagi menjadi mudghah, segumpal daging, dan berubah lagi menjadi tulang belulang yang terbungkus daging, dan akhirnya tumbuh dan berkembang menjadi anak manusia, sebagaimana yang disebut dalam ayat tersebut adalah kemudian kami menjadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Nah, yang menjadi sangat menakjubkan adalah bahwa ketika Al-Quran diturunkan, pemahaman manusia terhadap proses kejadian manusia ini masih belum sampai penggambaran yang sangat detail seperti yang telah dijelaskan dalam ayat Al-Quran tadi. Namun,
Jauh sebelum itu Al-Quran menggambarkan dengan sedemikian detail dan gamblangnya. Nah, dalam era perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, semua yang digambarkan dalam ayat Al-Quran dan kemudian dijelaskan lagi secara lebih detail oleh Nabi Muhammad SAW melalui hadis-hadisnya, dan ternyata semuanya terbukti benar. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah benar-benar wahyu Allah yang kandungan di dalamnya itu benar-benar hakiki dan bersifat mutlak atau absolut. Kemudian selanjutnya surat An-Nahl ayat 78. Mari kita dengarkan bacaannya. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. Dalam surat An-Nahl ayat 78 ini masih erat kaitannya dengan surat Al-Mu'minun ayat 12 dengan 14 tadi. Sebagaimana pada ayat ke-78 ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa ketika seorang anak manusia dilahirkan ke muka bumi, dia dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Nah, dengan kekuasaan Allah dan kasih sayang Allah, Allah Subhanahu wa taala membekali dengan segala atribut atau perlengkapan yang nantinya dapat berfungsi untuk mengetahui segala sesuatu yang belum pernah diketahuinya. Apakah atribut-atribut itu? Nah, atribut-atribut itu meliputi 3 unsur penting dalam proses pembelajaran, yaitu pendengaran, penglihatan, dan juga hati dan akal, dan juga hati atau akal pikiran. Nah, yang menarik untuk ditelaah bahwa ternyata pendengaran adalah unsur penting yang pertama kali digunakan bagi orang yang belajar, guna untuk memahami segala sesuatu. Nah, kalau kita ingin memahami sesuatu, pasti harus mendengarkan dulu ya, baru memahami. Nah, dalam proses memahami dan mempelajari segala sesuatu, manusia itu menangkapnya dengan pendengaran, kemudian diperkuat dengan penglihatan, dan akhirnya disimpan dalam hati sebagai ilmu pengetahuan. Jika kita mendengarkan guru menjelaskan, jika guru menjelaskan tentunya harus didengarkan, lalu diperkuat dengan penglihatan, dan akhirnya kita simpan di hati sebagai ilmu pengetahuan. Jangan ada istilah masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Nah, akhirnya setelah manusia menyadari bahwa kita itu lahir itu dengan tidak mengetahui apapun, tidak mengetahui satupun. Nah, ketika kita sudah mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membekali kepada kita atribut-atribut untuk pendukung ilmu pengetahuan, maka manusia itu akan dapat memahami segala sesuatu yang ada di dunia, segala sesuatu yang ia alami dalam hidupnya. Puncaknya, kesadaran tersebut sudah seharusnya mendorong rasa syukur yang teramat besar kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semuanya. Oleh karena itu, pada ayat ini Allah menegaskan bahwa itu semua diberikan kepada manusia agar manusia mau bersyukur kepada Allah. Diungkapkan dengan apa rasa syukur itu? Nah, rasa syukur itu diungkapkan dengan pengakuan, ketundukan, ketaatan, dan juga kepatuhan yang diekspresikan dalam bentuk keimanan dan juga direalisasikan dalam bentuk beribadah kepada Allah. Nah, salah satu bentuk syukur terhadap jasmani adalah kita melaksanakan sholat 5 waktu. Selanjutnya yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Untuk itu kita dengarkan dulu ya sama-sama bunyi ayat tersebut. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة
فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 ini disampaikan informasi bahwa sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia pertama, yakni Nabi Adam, hal tersebut sudah disampaikan kepada malaikat. Diilustrasikan dalam ayat tersebut terjadi dialog antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan malaikat. Nah, Allah menyampaikan kepada malaikat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Nah, dalam ayat selanjutnya, ayat 31 sampai ayat 32, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan kelebihan manusia dibandingkan dengan makhluk lainnya. Tadi kita menyinggung kata khalifah. Apakah yang dimaksud dengan khalifah itu? Nah, khalifah berarti pengganti yang menggantikan atau yang datang sesudah siapa yang datang. Jadi manusia itu bukan yang pertama ya, tapi yang datang sesudah siapa yang datang. Ulama ada yang mengartikan bahwasanya khalifah ialah yang menggantikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menegakkan hukum-hukumnya di muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjuk manusia sebagai khalifah itu merupakan suatu penghormatan kepada manusia. Kenapa? Karena kelebihan yang dimiliki manusia dibandingkan dengan makhluk lainnya, tidak terkecuali malaikat. Dengan menunjuk manusia sebagai khalifah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bermaksud menguji sejauh manakah manusia bisa menjalankan amanah sebagai khalifah Allah di muka bumi. Nah, manusia itu layak ditugasi sebagai khalifah di muka bumi karena kelebihan manusia dibandingkan dengan makhluk lainnya. Kelebihan manusia yang sangat nyata adalah adanya kelengkapan unsur penciptaan manusia. Apa itu? Yaitu terlihatnya jasad atau fisik kita, adanya ruh dan juga termasuk di dalamnya nafsu. Dan yang terpenting adalah kelebihan manusia adalah akal dan pikiran yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Nah, itulah beberapa kelebihan manusia yang menjadi alasan kenapa manusia menjadi khalifah di muka bumi. Selanjutnya, Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 bahwa tujuan diciptakannya jin dan manusia tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah dalam artian menyembah, mengabdi, menghamba, tunduk, taat, dan juga patuh terhadap segala yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketundukan, ketaatan, kepatuhan dalam rangka ibadah tersebut itu harus bersifat menyeluruh atau total, baik lahir maupun batin. Jangan sampai lahirnya terlihat seperti beribadah kepada Allah, padahal hatinya berkata lain. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, tujuan dari ibadah itu sendiri hanyalah untuk mencari ridha Allah, bukan mencari perhatian manusia atau siapapun itu yang ada di sekeliling kita. Nah, jadi secara garis besar, ibadah itu dapat dibedakan menjadi dua. Ada ibadah mahdhah dan juga ada ibadah ghair mahdhah. Ibadah mahdhah itu yakni ibadah yang telah ditetapkan ketentuan pelaksanaannya seperti sholat, puasa, zakat, dan juga haji. Nah, adapun ibadah ghair mahdhah adalah ibadah yang belum ditetapkan ketentuannya secara khusus dalam pelaksanaannya. Contohnya, seperti ibadah melalui menyantuni fakir miskin, berbuat baik, berkata-kata yang baik, tidak berkata kasar, dan hal-hal lain dalam bentuk muamalah. Ibadah merupakan bukti rasa syukur manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yang telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya. Jadi kita melakukan ibadah itu merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah menciptakan kita sebagai manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Juga sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemurahannya memberikan fasilitas hidup kepada kita. Coba bayangkan, banyak sekali orang-orang di rumah sakit yang harus membeli oksigen, sedangkan kita bebas menghirup oksigen gratis tanpa membayar. Nah, lain halnya apabila manusia tidak mempunyai kesadaran untuk mensyukuri segala yang telah diberikan oleh Allah. Manusia itu akan menjadi manusia yang tidak mau tunduk, tidak mau taat, dan mengingkari Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mau beribadah. Jadi manusia yang tidak mau beribadah kepada Allah berarti ia tidak memiliki rasa syukur terhadap apa yang telah Allah berikan kepada dirinya sendiri. Dapat disimpulkan pada pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama, proses penciptaan manusia berasal dari saripati tanah. Lalu air mani di dalam rahim berubah menjadi segumpal darah, segumpal daging, tulang belulang yang kemudian Allah bungkus menjadi daging hingga lahirlah seorang manusia. Yang kedua, manusia itu lahir dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menganugerahi manusia dengan pendengaran, penglihatan, dan juga hati nurani dan atau akal pikiran. Yang ketiga, manusia ditugasi sebagai khalifah di bumi karena kelebihan yang dimiliki manusia dibandingkan makhluk lainnya termasuk malaikat. Kelebihan yang dianugerahi Allah Subhanahu wa taala adalah kelengkapan unsur penciptaan manusia, yaitu jasad atau fisik, ruh, termasuk juga dengan nafsu di dalamnya, dan yang terpenting adalah kelebihan akal dan pikiran. Yang keempat, yang terakhir dan yang paling penting, tujuan diciptakannya jin dan manusia tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian pembelajaran kali ini. Mari kita sama-sama tutup pembelajaran kali ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.